Ada proses-proses seperti itu juga gitu? Gue biasanya setahun sekali tuh mandi ke Gunung Kawi. Guys, kameranya mana aja? Enggak, yang ini dulu ya. Oke, ini minggirin dulu, jangan ganggu muka saya dong, ya kan? Guys, jadi episode kali ini gue kedatangan lagi seorang kreator dari Indonesia ya. Jarang ada yang cantik-cantik lo di sini. Iya, jarang. Lu adalah tamu kedua gue perempuan ya? Kedua. Wah. Yang di sini kedua. Emang ada? Bu Irma di luar. Wah, ketiga, tetep dong, ketiga. Tamu ketiga kita, tamu ketiga. Di sini jarang ada yang cantik-cantik tetap. Oke, jadi seperti Mas editor handal bilang ya guys ya. Terus lihat nih baju gua nih. Lihat dulu dong baju gua dong. Apa nih baju ini kan? Nah, tahu dong nih apa dong? Kalau nggak tahu main lu kurang jauh guys. Kenapa kurang jauh? Lu bukan mesti ya, lu udah pasti tahu sih siapa sih anak-anak mainan, nggak mungkin nggak tahu ini siapa kan anak-anak pop culture nggak mungkin tahu. Nggak mungkin nggak tahu ya kan? Jadi di sebelah gue ini lagi ada Mbak Jasmine Surkati ya kan. Nah, si Mbak Jasmine ini gue intro sedikit ya, nanti biar Mbak Jasmine jelasin sendiri. Mbak Jasmine ini adalah kreatornya dari komik nggak jelas. Pada tahu sekarang, udah pada tahu sekarang ya kan. Oke Mbak Jas, jadi the floor is yours, langsung kasih tahu tentang sedikit tentang diri lu, kasih tahu dulu. Baru kita mulai ke pertanyaan. Oke, hai Isekaiers, namanya gimana nih? Nggak ada, bebas aja. Bebas ya. Hai semuanya, kalau gue biasanya kalau di komik Nggak Jelas setiap gue live biasanya ngomong hai manusia gitu karena gue spesiesnya beda dikit. Ya manusia nggak jelas kan. Ya. Jadi gue Jasmine, gue itu kreator dari komik Nggak Jelas. Sekarang sebenarnya namanya Nggak Jelas ya, cuman karena awalnya komik strip, jadi gue namanya komik Nggak Jelas. Gue mau ganti nggak bisa karena username-nya udah ada yang punya. Oh. Jadi nggak bisa gue ganti, sayangnya gitu. Tapi jangan diganti juga sih, menurut gue itu udah oke banget. Itu Harble Trump itu trigger banget. Buat gua pribadi yang tahunan lalu itu adalah ngikutin komiknya si Mbak Jasmine ini, itu trigger buat gua. Masuknya entry point-nya adalah namanya itu. Kenapa disebut nggak jelas? Terus semakin gua baca ternyata memang nggak jelas, men. Kayaknya emang, oke, lanjut. Kayaknya emang takdir sih. Soalnya gue emang sengaja dulu tuh ngambil nama komik Nggak Jelas karena pas itu waktu gue kuliah ya. Waktu itu kan komik media strip online tuh masih jarang banget. Untuk gambaran gue kuliah tuh tahun 2011 mulainya gitu ya. 2011 guys, catat. 2011. Dan waktu itu kayak ada komik-komik tapi kayak kalau orang dengar komik Nggak Jelas tuh konotasinya jokesnya yang sangat mature, dewasa, boys banget gitu. Dan gue ngerasa kayak gue kayaknya kepengen deh agak ngeganggu definisi komik Nggak Jelas gitu dengan humor gue yang orang siapa aja bisa baca, semua age bisa baca, tapi jokesnya ya akan bikin lu kesel juga gitu. Iya. Jadi keluarlah si komik Nggak Jelas tuh, itu tahun 2014 kalau nggak salah. 2014, jadi itu 3 tahun setelah kuliah ya? 3 tahun setelah gue mulai kuliah, 2014. Gara-gara gue iseng awalnya. Gue tuh kalau lagi di kelas, gue tuh susah banget fokus, terlalu lama dengerin dosen gue ngobrol kan. Lu kuliah jurusan apa sih? Art and Design. Oh, anak-anak desain juga guys. Jadi gak jauh-jauh, jadi bukan anak ekonomi ya. Oke, lanjut terus. Jadi waktu itu gue iseng suka bikin kayak komik-komik, dosen gue lagi ngomong apa, habis itu misalnya mereka keblingset gitu grammarnya, habis itu gue kayak hehehe, habis itu teman-teman gue kasih lihat kayak wah kocak gitu. Wah, asalnya jadi begitu ya guys ya, asalnya iseng-isengan di kelas gak jelas. Intinya dia ngebully si dosen kan? Enggak. Iya dong. Intinya itu dong, kalau dia salah ngomong gitu kan terus lu bully. Kan gue bikin karakternya agak beda. Iya, tapi kan tetap lu tahu dan kita tahu dari nonton tahu kan. Jadi intinya adalah ini ngebully si dosen ya dari tarikan garis-garis yang seniman lah ibaratnya gitu kan. Iya. Oh, jadi itu asal muasalnya tuh. Sama teman-teman gue sama gue tuh kalau di kampus entah kenapa ya, mungkin kayak sama anak seniman jadi kayak kita selera humornya sefrekuensi, halu gitu. Kayak waktu itu temen gue yang bikin banyak banget awal-awal tuh terinspirasi dari kejadian nyatanya antara gue sama temen gue. Kayak waktu itu
ada tuh episode awal, jadi temen gue tiba-tiba tiduran di sofa, pegangan, abis itu bilang, guys gue pergi dulu ya, terus dia kentut. Abis itu abis itu si sofanya tuh digerakin pakai kaki yang satunya lagi, jadi kesana kayak dia kayak gitu, abis itu gue kayak, ini komik lucu nih gitu. Itu kalau divisualin dan bentuk komik jadinya beda loh. Jadinya lucu loh. Iya. Nah, kalau gua nangkepnya beda, soalnya gua kalau kentut di keluarga gua guys, gua tuh harus bilang gua ke depan dulu nih, jadi gua ke depan terus kentut. Tapi kan gua kan iseng ya, jadi badan gua tetap di dalam, pantat gua doang yang gua keluarin terus gua masuk lagi. Ya kalau gua bilang sama aja masuk lagi kalau yang gitu. Dan gua nggak tahu maksud komik ini kayak begitu juga apa enggak, atau mungkin angin kentut itu yang membuat dia terbang. Anginnya kuat gitu maksudnya. Mungkin maksudnya itu kan ya. Iya. Sapinya bisa bergerak. Iya, betul. Nah, itu kan kadang-kadang mesti mikir, tapi memang nggak jelas ya. Oke, lanjut. Iya, jadi dari iseng gitu, tiba-tiba gue juga iseng lagi kayak, udah deh, gue coba bikin taruh di online gitu, kayak keisengan soal gue dan teman-teman gue ini gitu. Ternyata orang-orang pada suka. Ini masih belum centang biru ya? Belum centang biru. Masih jauh. Gue centang biru gue lupa kapan. Kayaknya 2018 deh. Apa 2019? Jadi prosesnya lama juga ya? Soalnya gue gak kepikiran. Gue kira tuh kayak kita tuh harus centang biru kalau udah 1 juta followers gitu loh. Atau kayak followers harus banyak gitu, kayak kan teman-teman gue kayak Thailand, Casey Nopal gitu kan udah emang followersnya banyak banget. Dan mereka tuh ibaratnya menancapkan paku buminya kan kuat banget gitu kan. Backingannya mantap, timnya juga oke, mereka juga sehari satu gitu, sedangkan gue tahu kapasitas gue gitu, gue nggak bisa kayak mereka, gue belum punya tim kan dulu juga, gue sambil kuliah gue iseng-iseng aja. Terus ternyata dari iseng itu, habis itu gue kayak ngerasa, gue tuh sebenarnya emang pas selesai kuliah, gue tuh nggak mau jadi desainer kan, gue nggak mau jadi graphic designer, gue emang kepengen bikin stories. Gue pengen kayak Walt Disney gitu, pengen bikin kayak gitu-gituan gitu. Jauh ya guys, gue selesai kuliah cuma mikirin besok makan apa ya kan, terus ngapain gitu kan. Mikirnya mau bikin Walt Disney jauh banget ya, beda kelas memang guys, beda sama lulu semua. Ya apa gara-gara terinspirasi kan, gue dulu suka banget nonton kartun-kartun kayak gitu. Nah, gue mikir, udah deh gue nyoba deh kayak selama kuliah gue nggak boleh kerja kan, karena gue harus fokus akademi sama ortu gue iseng-iseng aja. Gue mikir pokoknya nih pas gue 2016 gue lulus, gue harus ngeluarin 1 buku lah. Apapun caranya gue ngeluarin 1 buku dengan komik nggak jelas. Komik gitu kan? Buku komik nggak jelas yang pertama. Dan beneran 2016 sebelum, jadi kayak gue ngerjain tesis itu juga paralel dengan gue kayak nyoba deket-deketin publisher indie dan juga kayak bikin komik sendiri gitu. 2016 gue keluar akhirnya. Jadi buku udah sold out tuh? Itu udah sold out sih, itu waktu itu cuman ada 10.000. Alhamdulillah banget sih. 10.000 sold out. Susah banget loh seriusan untuk komik lokal tuh susah loh. Kita punya solusi aja belum habis. Iya, kita belum habis. Nggak jelas. Lebih jelas kalau kita. Ini masukan buat kita nih ya. Nanti kalau kita mau bikin komik namanya komik lebih nggak jelas. Iya. Approve. Tuh, Boleh. kan, komik lebih nggak jelas, lebih parah. Ini nggak ada yang ngerti sih. Kita juga nggak ngerti yang bikin kan. Oke lanjut Jan. Iya, apa? Soalnya komik nggak jelas sudah trademark juga sih, jadi udah nggak bisa dipakai. Lu kan itu kan? Iya, dimerekin. Pasti dong, udah pasti. Itu mah gue masih tanya, temen-temen gue juga masih tanya. Ya kan? Gini ya guys ya, udah pasti centang biru, terus ini udah established. Jadi udah deh jangan aneh-aneh. Karena nama komik nggak jelas udah pasti udah di trademark. Nggak mungkin enggak lah, ya kan? Lihat perawakannya ini pintar. Alhamdulillah pinter. Please deh, jangan bertanya yang aneh-aneh ya kan. Oke kalau gitu gue nanya, gue mau nanya nih. Oke. Ada pertanyaan-pertanyaan di sini nih. Wah mantap. Selain dari cerita-cerita yang lo bikin di komik yang jelas tuh, selain dari pribadi atau dari kejadian nyata, pernah nggak sih ada titipan dari teman atau misalkan ada nggak sih yang artificial? Artificial ya, berarti benar-benar fictional gitu. Ya ada nggak? Banyak sih. Actually kan? sekarang ini untuk komik nggak jelas ya, itu udah fiksi semua. Oke. Gue udah nggak ngambil karena gue udah nggak kayak hangout terus. Udah nggak punya waktu lain. Iya. Nggak ngambil. Hangout paling kayak ini aja ya Allah, kayak kita mau kayak selama Ramadan mau bukber aja tuh dari awal bulan udah ngomong bukber yuk bisa ngilang. Bukber yuk bisa ngilang. Akhirnya baru kejadian minggu lalu.
Nah itu juga masih beruntung bisa dapat. Iya, itu pun akhirnya udah dipaksain sama temen gue. Pokoknya minggu ini gue nggak mau ketemu lu sampai Lebaran. Oke, siap. Nah itu prosesnya gimana tuh untuk ngebuat satu cerita gitu? Apakah lu harus ada ritual khusus, misalkan lu harus ngurung diri di kamar kah, atau gue kalau mau dapat cerita menarik, gue jalan aja ke mall sendiri. Kayak gue kalau lagi suntuk sama urusan desain nih, gue suka ngilang ke bioskop nonton sendiri. Gue nggak ngajak ibu gue, nggak ngajak temen gue, ya gue sendiri aja gitu. Ntar juga tidak memikirkan kerjaan mau diapain, tapi ntar begitu selesai tiba-tiba gue dapat ilham aja. Oh ini kayak dibikin begini cakep nih gitu. Apakah lu ada proses-proses seperti itu juga gitu? Gue biasanya setahun sekali tuh mandi ke Gunung Kawi. Enggak lah. Ngapain gue mandi ke gunung? Kalau sekarang untungnya karena makin tahun kan makin experience-nya kebangun ya. Abis itu gue ngerasa karakter-karakter gue nih udah mulai ada kehidupannya sendiri nih. Oh, jadi si karakter ini udah punya base story-nya sendiri. Iya, dan di kepala gue karena karena komik nggak jelas itu karakter-karakternya kayak Budi, Susi, Tono, Eko, Alexa dan sebagainya itu nama di standar orang Indonesia. itu emang gue sengaja sih. Itu gue tahu. Gue sadar akan itu gitu. Nama-namanya nama-nama seharian orang Indonesia yang memang memorable banget. Gue sadar akan hal itu guys. Karena waktu itu kayak karakter orang-orang kayaknya ngeluh-ngeluhinnya kan kayak nama-nama Jepang atau kayak George atau Michael atau apa yang, dan gue ngerasa kayaknya karakter Indonesia belum ada yang namanya gitu. Iya, kayak ayo nama Indonesia yuk gitu, kayak Budi. Paling dasar banget. Jadi emang fictional ideas itu Bio biasanya duduk pagi tuh kayak gue nyoba mikir kayak ini ada yang lucu nggak ya gitu, ada lucu nggak ya, kayak kalau yang gue nggak dapet biasanya gue nggak Discord atau ngobrol sama teman. Dan gue kasih ide. Mulai sekarang kalau nggak ada yang lucu, lu kayak saya aja pasti di sini banyak hal-hal lucu. Pasti ada pelanggan gue yang aneh-aneh di sini. Itu biasanya gue dapet dari itu juga sih, kayak inspirasi dari ngobrol, kayak ngeliat apa gitu kayak. Gue mau nanya lagi nih ya. Minum kayak kopi dulu guys. Yoi, iklan lewat kan guys. Nih, gue lanjut ya. Nih, pertanyaan lagi nih berikutnya. Menurut lo ke depannya untuk teman-teman lo atau buat calon-calon komikus atau teman-teman yang mau jadi komikus nih, apakah komikus Indonesia itu bisa dijadikan sebuah profesi yang menjanjikan di masa depan? Gue agak susah nih jawabnya. Kayak apakah gue lempar ke lu mau jawaban yang the harsh truth atau the truth yang gue kasih sprinkle dikit? Jadi jadi ngomong the harsh truth dulu ya. Biasanya bad news comes first gitu. Bad news or good news? Bad news first. The bad news is there's no good news. Untungnya ada good news ya, untungnya. Kalau misalnya gue pribadi based on experience, kalau misalnya kayak mikir kita yaudah deh jadi comic strip artist aja, habis itu industrinya industri lokal doang, tapi udah gue bikin komik, gue bikin buku, habis itu gue dibayar bikin buku atau gue dibayar bikin komik aja, itu hidup lo kan pas-pasan banget sih. Kayak bener-bener, itu pun kalau lo beruntung, kalau misalnya gambar lo ada yang tiba-tiba ada yang suka atau ada yang gimana gitu. Karena the real harsh truth is di industri komik sini itu belum bisa kayak paymentnya belum segede di Amerika, belum segitu. Iya. Oke, guys, ini gue mau nanya lagi nih, kan sekarang lagi ngetren NFT nih. Produk lagi. Gambar lo ada nggak sih yang lo jadiin NFT? Lagi ada projectnya. Gitu. Sudah kuduga. Dan gue actually lagi looking for partners juga. Maksudnya karena gue ngerasa kayak NFT project is a very collaborative one gitu kan ya. Jadi kayak gue emang lagi kayak ngobrol-ngobrol juga nih sama orang-orang kayak gue bikin konsep seperti ini, kayak lo ada tertarik atau enggak, kita cocok-cocokan atau enggak ya. Soalnya kan kalau partnership itu ya, sekalian mengajak temen-temen ya gengs kalau gitu. Kalau ada yang mau jadi investor atau punya gue ada ide begini, silakan drop your comment gitu ya guys ya. Oh sama tadi actually kayak emang gue sebenarnya agak ngejump.
Tapi tadi tuh gue mau nambahin sebenarnya soal yang kalau jadi komikus di sini kurang Oh ini. iya, gimana itu udah selesai tadi ya? Belum. Lanjut. Nggak apa. Lanjut. Udah apa semangat. Jadi tambahan gue tuh sebenarnya kayak gue jadi komikus aja, lu nggak akan sesukses itu. Tapi kalau lu jadi komikus dan businessman untuk karya lu sendiri, lu bisa. Karena itu yang gue lakuin. Jadi contoh komikus dan bisnismen itu apa? Iya. Enggak, dia gue tahu, tapi contoh produknya maksudnya jelasin dong, gue kan tahu. Iya. Nih. Jadi kayak yang gue lakuin dengan komik gak jelas adalah gue tuh yang gue diajarin ya. Untungnya bokap gue kan dia juga pebisnis ya. Dia kasih masukan gitu. Jadi yang dia selalu bilang sama gue adalah, lu jangan nunggu bola, lu harus jemput bola gitu. Lu harus ngomong. Dan itu yang gue lakukan dengan komik gak jelas. Karena gue tahu nih, ini komik baru mulai dan gue ngerasa ini potensinya bagus, value-nya bagus. Gue hanya harus tahu cara ngejualnya, tanda kutip, dengan cara ngomong sama orang yang tepat, dengan pembicaraan yang tepat gitu. Jadi waktu itu komik gak jelas pun sampai diterima sama publisher, itu gue bikin pitch deck panjang banget. Isinya gimana, bisnis plan gue seperti apa, marketing plan dari gue sendiri seperti apa, kayak gue ngiklanin komiknya nanti kayak gimana gitu. Gue followersnya segini, tapi orang yang ini yang aktif segini, nanti gue akan gini gitu. Jadi kayak the road to sampai 10.000 eksemplar kejual pun, gue tuh nggak cuma datang ke publisher, ini gue punya ide buku, lu publishing dong gitu. Soalnya di sini publishernya itu marketing plan-nya kadang mereka belum terlalu mikirin. Kan biasanya kan kalau ngejualan produk kan produk asing yang ditranslate itu udah lebih ngetop, jualannya lebih gampang. Jadi kita sebagai harus bisnis, kita harus mikirin secara business wise. Masuk ke event kah? Apa nggak harus masuk ke event kah? Harus digital atau gimana gitu? Kalau event gimana? Apakah mau bikin giveaway? Apakah mau narik followernya gimana? Apakah mau bikin engagement post? Dua arah komunikasi atau gimana, itu semua harus dipikirin ya guys ya. Jadi harus pinter ya kan. Kalau cuma gambarnya jago doang terus bisnisnya nggak jalan, ya balik lagi ke yang tadi itu. Iya, jadi apa, lu ngerjain mimpi orang doang jadinya. Itu yang gua nggak kepengen sih bener. Dikasta sama burung yang berkicau, kalau lu dulu disebutnya adalah Lady Feather Indonesia. Jelaskan itu apaan tuh? Oke, jadi gue itu adalah Star Wars geek, true and true by heart, dari gue masih SMP. Itu harus gue tepuk tangan dulu. Star Wars. Gue masih punya kartunya tuh, Sith Order 66 tuh, jadi masuk PF gratis tuh. Gue masih punya kaosnya. Oh iya, kaosnya dapat yang merah kan? Iya. Masih, oke. Kartunya di mana ya? Aduh, maaf ya Pak Riza gitu. Nanti harus ngecek lagi. Jangan minta lagi aja dong, tenang aja. Oke, terus Tapi, kenapa jadi Lady Feather Indonesia? Jadi ceritanya sebenarnya agak panjang ya. Jadi the thing is kayak pas gue SMP gitu, gue itu kan dari SD gue ketahuan skoliosis. Oke. Gue skoliosis cukup parah, Oke. progresif Buat yang dan nggak tahu skoliosis, kasih tahu dong. jadi geng, skoliosis itu ketika tulang punggung lo bengkok ke samping gitu, kayak S gitu. Jadi badan lo kayak memendek ke bawah. Dan itu kalau misalnya kayak curve-nya cukup tinggi, organ dalam lo tuh ke squish. Kepencet. Itu jadi nggak sehat banget deh pokoknya guys. Tapi sekarang udah oke nih. Gue udah operasi gitu. Jadi pas gue operasi, itu operasi besar, gue ada kemungkinan lumpuh. Soalnya gue udah tinggi banget untuk ukuran anak SMP kelas 3, itu gue total kalau nggak salah atas 60, bawah 60 jadi 120 derajat gitu. Kalau nggak salah gue agak lupa. Nah selama gue di rumah sakit, gue operasinya di Singapura. Berapa kali bolak-balik ke sana gitu selama SMP dan juga selama SMP itu gue pertama kali lihat Star Wars Exhibition. Oh ya, di sana tuh sempat ada Star Wars, tapi itu zaman jebot banget kan ya? Iya, gue masih SMP, masih kecil. Oke lah, ya pokoknya masuk ke situ lah. Oke, terus? Gue waktu itu belum pernah nonton Star Wars, tapi gue ketemu Star Wars Exhibition dulu. Oh jadi belum nonton, baru ketemu expo-nya dulu ya? Dan dari semua itu, kan waktu itu ada Stormtrooper, ada Boba Fett, ada X-Wings dan sebagainya. Tiba-tiba ada satu hal yang capture my attention, poster Darth Vader gede banget. Gue pakai kamera analog, masih ya Allah kamera analog yang dicercek gitu. Gue foto posternya. Iya, tustel. Gue foto posternya. Abis itu gue ngomong sama bokap gue, mau nonton filmnya, soalnya kebetulan ada filmnya kan.
Tapi yang episode 3. Itu promo filmnya mungkin ya? Iya, kalau nggak salah itu promo film ketiga jadi dia roadshow kan? Oke. Jadi akhirnya gue nonton pertama kali malah yang ketiga. Which is sebenarnya harusnya jangan ya, biar nggak ketahuan plot twistnya kan. Iya. Tapi gue nonton yang ketiga, gue langsung jatuh cinta sama Darth Vader. Di situ entah kenapa gue ngerasa kayak, wah ini orang. Tapi belum nonton episode 4 kan di situ kan? Belum. Gue itu ngerasa kayak, wah gue juga teenage angst yang mau undergo massive surgery juga, dan gue ditemenin Darth Vader. Dan itu dan waktu itu gue sama keluarga gue disupport, dan kayak apa, waktu itu dibilang kalau kamu berani nanti dapat kostum Darth Vader. Terus gue kayak mau gitu. Dapat nggak kostumnya? Karena gue kepengen jadi Darth Vader. Terus dapat nggak? Enggak. tapi jadi itu susah dicari ya guys ya. Terus ya replikanya itu mahalnya minta ampun men. Oke. Kecuali lu mau beli replika yang jelek ya itu ya adalah 3 juta 4 juta lah. Tapi bokap gue itu entah kenapa pas dia keliling Singapura nyari nemu helm Hasbro yang dulu ada voice changer. Oh, yang jebot-jebotnya ya. Ya. Dan gue selama gue kayak belajar jalan lagi setelah post operasi, gue held that helmet dear banget deh gitu. Gue pakai ambil keliling hotel apa segala kayak cunibio banget di gue. Jadi itu lu bawa-bawa terus lagi proses recovery, proses penyembuhan. Penyembuhan. Bukan self healing ya. Itu bawa-bawa terus sampai sekarang masih ada barangnya? Masih di rumah tuh masih ada. Terus naruhnya di mana di rumah? Ada gosip-gosip ini ada. Naruhnya tempatnya rada aneh juga nih. Jadi gue tuh kolektor Star Wars khusus Darth Vader. Oke, jadi selain Darth Vader lu nggak kumpulin? Enggak. Soalnya temen paling yang ngumpulin adek gue, tapi gue Darth Vader doang. Setiap gue pokoknya beli Darth Vader. Jadi helm itu dengan koleksi-koleksi action figure Darth Vader lainnya itu nggak pernah gue kasih lihat sama orang-orang, tapi gue punya altar itu gue taruh di musola. Itu rada aneh sih. Enggak, tapi kiblatnya nggak arah ke situ gitu. Aneh sih. Enggak, oke sih. Enggak, soalnya nyokap gue juga kasih masukan. Ini kan sebenarnya kayak berhala kecil ya. Lu ngomong sendiri. Abis itu gue kayak ya udah kita sholatin aja terus, makanya di musola gitu. Jadi maksudnya kalau ada apa-apa baik, ya gitu. kan? Iya. Tapi sebenarnya dia baik loh menurut Iya. gua, cuma masalah sudut pandang aja. Iya, gue Dan juga. keperluan dia kan mau ngebangkitin Padme kan. Jadi ya udah dia beralih ke dark side. Tapi dia tetap ngebunuh anak sih. walaupun di ujungnya gitu. Iya. Itu yang gue suka. Dia karakter development ya. Ujungnya kayak dia ngerasa tobat gitu. Maaf ya, my son gitu kan, intinya kayak gitu tuh ujungnya. Itu yang gue suka sama Darth Vader. Kayak dia bener-bener fluktuatif. Makanya gue punya kostumnya. Sekarang punya nih? Gue bikin. Oh yang sekarang Baby Vader Indonesia. Jadi kalau lu lagi jalan-jalan ke Toy Fair terus ada lihat Darth Vader perempuan, isi pasti dia. Gue orang nggak tahu gue perempuan. Emang Gue emang sengaja bikin suitnya itu longgar di bagian tertentu, pakai padding di mana, jadi gue kelihatan cowok banget. Oke, jadi tapi gue agak pendek, gitu aja. Jadi kalau lu lihat di Toy Fair Darth Vader terus ukurannya agak sedikit aneh ya. Sedikit proporsi. Nah, ini tiba-tiba ada platform shoes-nya gitu kan, kayak wow, kok kiss banget nih anak gitu. Terus tapi emang harus gua akuin sih si Vader itu memiliki daya tarik sendiri, atau entah kenapa ya semua bad guy itu memang lebih keren menurut gua. Kayak ada Decepticon udah lebih keren dari Autobot. Kalau menurut gua udah jelas. Cobra Commander dan timnya lebih keren dari G.I. Joe-nya. Sama. Menurut gue sih ya, gue nggak tahu ya, ini kayak pandangan gue sebagai karakter designer juga. Kan film itu kan kadang dibikin nggak ada redeeming quality ya. Kayak kita harus pasti si pembuat cerita harus mikir gimana caranya biar si filmnya juga masih disukain in some ways. Makanya biasanya desainnya lebih keren daripada good guys. Betul. Menurut gue gitu sih. Banyak kan komersil. Jadi ini sedikit cerita ya. Kenapa si Gundam jagoan si Gundam RX-78 itu warnanya merah, kuning, putih, biru. Karena aslinya tuh warnanya enggak, aslinya tuh sebenarnya jagoannya tuh si robot si Char yang merah itu yang satu warna itu. Char Aznable ya. Cuman dari sisi penjualan dikasih masukan, ini warnanya nggak menarik buat anak-anak. Jadilah dibikin si RX-78 itu dengan warna-warni gitu. Sebenarnya kalau lu pikir warna-warni gitu kan kalau lu perang ya, tuh jauh kelihatan tuh di sniper mati langsung kan. Lu warnanya udah mentereng gitu ya kan. Sebenarnya memang fungsinya adalah fungsi untuk menarik pasar dan sales gitu. Nah, tapi si Vader sendiri sih gokil banget. Kalau menurut gua
Itu desain wise yang memang ya udah hitam aja dari atas ke bawah gitu kan. Paling lampu-lampu sedikit di sini doang. Iya, Stormtrooper aja yang agak runyam. Kemana? I mean kalau lagi di mana-mana, kalau di Hoth kan enak ya. Kalau di Hoth kan enak kan, planet salju ya, gitu kelihatan putih. lah, bisa Tapi ini. lu bayangin kayak maksudnya di planet kayak di Endor, itu kan Ya, hijau-hijau kelihatan putih. lah, kelihatan lah. Oke, pencapaian apa aja yang sudah didapat selama memegang komik yang jelas nih? Oke, pencapaian ya. Achievement apa aja yang lo unlock nih? Well, ini sebenarnya kayak beberapa achievement yang gue nggak nyangka sih, to be honest. Waktu itu gue dapet, gue dipilih sebagai representatif konten positif sosial media divisi komik ya, satu-satunya sama presiden kita. Wih, jadi udah ketemu Pak Presiden? Udah ya, itu kayak iya Pak, walaupun gue dalam hati kayak Bapak suka yang nggak jelas-jelas gitu. Keren gitu. Kayaknya suka baca komik lo dong. Suka Iya, langsung maksudnya. secara langsung ataupun enggak, atau mungkin dari staf ahlinya, Pak Bapak nonton ini, lihat ini dong Pak. Iya maksudnya Maksudnya gue sampai nggak nyangka, gitu ya, gue kan? nggak nyangka. Mungkin pas soalnya gue kan bikin komik nggak jelas sebagai penghilang stres. Mungkin Pak Presiden banyak stresnya, moga-moga menghilang gitu habis bacanya. Abis itu kita juga sempat dipilih jadi salah satu top IP yang dikurasi sama Backcraft waktu itu. Kita diterbangin ke licensing show Shanghai sama Yes. Hong Kong untuk jadi representatif dari Indonesia gitu. Kita ada aku sama beberapa IP Indonesia lainnya juga di sana. Jadi kayak nggak nyangka juga sih bisa bikin booth samping-sampingan jualan lisensi, ngobrolin lisensi sama big entitas seperti Warner Bros, Disney, dan juga yang lainnya gitu. Kayak gue belajar banyak sih. I mean, dan gue kayak ngobrolan sama yang pemegang lisensinya Mega Man dari Capcom dan sebagainya, dan they are very humble. Gue cukup kaget. Habis itu mereka kayak tertarik untuk ngobrol lebih lanjut, tapi waktu itu karena emang gue masih sendiri dan masih kayak belum jadi kayak sekarang kan. Kalau sekarang gue baru buka jadi studio ya, kita jadi bisa fokus. Dulu gue kayak cuman kayak Mega Man gitu. Gue juga kalau ya sama lah, waktu gue menginjakan kaki gue ke kantor Toei dulu juga, gue juga gemeter juga. Mereka meeting kan jos-josan semua, kaki gue gemeter. Kan gue harus present kan. Iya. Harus present bisnis plannya mau kayak gimana, bikinnya kayak gimana, desainnya kayak gimana, ya sama, stres juga ya kan. Kebayang lah, Mega Man kan ya nama gede, main Capcom, main gila yang bikin Street Fighter segala macem, Pac-Man segala macem ya kan. Iya, abis itu kayak dia bilang kayak, wah aku suka nih gitu. Iya. Saya seneng Gitu, banget ya. kayak yeay gitu. Pasti lah. Oke, selain kan merchandise kan kemarin ini kan. Selain ini lo mau bikin apa lagi nih merchandise ini? Ada nggak sih merchandise dari Komik Yang Jelas nih yang upcoming launching produk kah atau apa? Kasih tahu dong bocor-bocoran gitu kan. Sebenarnya gue emang dari dulu sih, ini udah bertahun-tahun gue sampai kayak ditagih sama orang, gue tuh kepengen bikin kemeja full print dari dulu, tapi belum kesampaian gitu. Gue buat contoh ini. Cuma di kayak kopi doang dikasih lihat ya. Nih, cuy. Ini digital apa? Digital? Ini print gitu, print. Boleh pegang nggak sih bahannya? Boleh dong, silakan. Oh bahannya, ini bahan aslinya nanti begini juga? Iya, biar Keren apa? banget, guys. Biar Bahannya nggak, enak banget biar apa? Biar enak, biar sejuk. Iya, bahannya enak banget dan sejuk ya. Jadi Jakarta dan daerah-daerah global warming udah panas ini. Nah, gue tuh lagi nyari produsen aja sih, soalnya ini gue bikin tuh for ini. Tapi ini bagus banget. Iya. Dengan desain yang begini tuh udah jelas, ini udah lu banget sih. Kayak orang kalau nggak lihat dari deket kayak ngira nih sempet ada beberapa kali orang ngira gue pakai batik. Mungkin kalau dari jauh ya, mungkin kalau dari jauh kelihatannya kayak batik ya. Tapi begitu lihat deket sih udah jelas banget. Itu efek yang gue kepengen sih. Cuma hitam putih doang. Untuk yang pertama hitam putih. Untuk selanjutnya gue kepikiran kayak apa pattern berwarna gitu-gitu juga. Oh, ya, nanti ya. Hah? Siap. Jadi ingat saya Will do. Ada support yang lokal-lokal gini harus disupport biar maju. Jangan udah lokal, jangan dibajak guys, brengsek lu ya kan. Belilah yang kayak gini-gini lah. Support lah artis lokal kita. Kasih tahu dong kisi-kisi atau masukan-masukan buat teman-teman yang mau mencoba mengikuti jejak Mbak Jasmine ini, misalkan seru nih kayaknya kalau gue jadi komikus nih ya kan. Gue mau tahu dong apa sih yang harus disiapin selain mental, terus ya apa aja, silakan dikasih tahu tips and tricks saya menjadi seorang komikus. Oke, kalau dari gue ya, kayak
kadang gue ngelihat orang terlalu terpaku sama panggilan komikus ya. Jadi kayak kesannya lu ceritain, lu tuh bikin komik doang gitu. Padahal your value is in the story gitu. Lu tuh storyteller, lu tuh kreator gitu. Jadi kayak value lu tuh sebenarnya lebih besar dari sekedar komik. Karena sekarang kan kayak komik itu stigmanya adalah dianggap masih kayak anak-anak. Iya, Makanya betul. dianggap kayak oh ini murah gitu atau gimana. Padahal sebenarnya kayak komik is a high end art juga in a way gitu. Escape juga ya sebenarnya ya. Buat gue yang ngebaca sih sebagai escape lucu kan. Bahkan kayak maksudnya kayak komik yang dewasa yang udah dianggap maksudnya level literatur gitu ya, kan ada graphic novel kan sebenarnya komik, cuman lebih deep aja gitu. Betul. Jadi kayak maksud gue adalah kayak jangan mengkotakkan diri lu sebagai komikus, anggap diri lu adalah kreator. Jadi kayak ketika lu present ke orang, lu bisa bilang kayak saya bikin story gitu, saya kreator. Orang biasanya juga itu ngebantu ya ketika kayak harus present ke company atau ke brand yang ingin kalian kerja sama, untuk ngelihat value kalian lebih dari sekedar dari komiknya aja gitu. Jadi apa yang gua kasih itu value-nya lebih dari story-nya sama karakternya itu. Dan just do it sih. Soalnya banyak yang sering kayak kebanyakan nanya tapi nggak ngelakuin. Oh, banyakan wacana ya. Banyak nanya instan. Kebanyakan ikut workshop, kebanyakan nanya, kebanyakan Emang ini, ada tapi nggak workshopnya gitu? Ya kan suka ada kayak workshop cara bikin komik, itu banyak. Dan gue sering lihat kayak beberapa orang yang sama dengan beberapa orang sama atau beberapa orang dengan pertanyaan yang sama yang sebenarnya lu udah tahu jawabannya. Dan lu tanya ini di beberapa workshop yang lain kan? Iya, gue kan berapa kali tuh ikut workshop kayak sebenarnya kalian tuh udah tahu jawabannya guys, kalian tuh cuma perlu lakukan, nggak ada opsi lain. Starter doang. Iya, dan gitu. dan pasti akan ada gagal suksesnya. Gue juga sampai sini juga ada gagal suksesnya. Nggak semuanya kayak oh gila semuanya sukses gitu, enggak. Cuman gue nggak ngasih lihat gagalnya gue aja gitu. Jadi balik-baliknya sebenarnya penyakitnya adalah orang-orang pada maunya cepat-cepat instan ya. Kalau TikTok. bikin TikTok juga susah loh. Enggak, maksudnya generasi TikTok. Oh, generasi TikTok ya mungkin, tapi ya gimana kalau mau instan nggak bisa lah, Indomie aja 3 menit bro. Iya kan? Itu juga masih keras kadang-kadang bakminya kan. Iya. Itu Korea sih. Oke, jadi kalau dari Isekai nanya-nanyanya segini aja nih. Mbak Jasmine juga tadi kan udah ngasih tahu kan. Terus kasih tahu dong ke teman-teman nih, buat yang belum tahu sosial medianya Mbak Jasmine ini apa nih. Terus caranya kalau mau beli merchandise-nya yang udah ada atau kayak yang akan upcoming caranya gimana? Terus apakah cara mensupportnya gimana? Apakah ada Facebook atau Instagram doang? Apakah ada TikTok ataukah itu dia punya TikTok? Susah banget TikTok. Kayak gue mau nyoba tapi kayak gimana ya? Lu mau dianimasiin gitu? Mau dianimasiin gitu? Iya, tapi kayak apa? Animasi yang keren itu nggak menjamin view-nya gede. Gue taunya itu tuh yang tanduk putih, yang dia bikin serius animasi yang dari lagu la 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 la. Nanti gue kasih lihat. Iya. La la la. Turururu. Abis itu kayak ada pas yang jadi pokoknya ada situasi sesuatu, abis itu ada kesedihannya tuh dia. Tadi itu bagus banget, gue kayak kok gue gak kepikiran ya gitu. Itu sederhana sih. Sederhana tapi kita gak kepikiran. Itu Oke, bagus jadi kasih banget. tahu dong nih apa ya? Oh iya benar-benar. Sosial media linknya apa segala macam. Ya kalau kalian belum ngikutin kreasi gue, komik nggak jelas, kalian bisa ikutin di komik GA jelas ya, gak jelas nggak pakai K, GA. Komik nggak jelas di Instagram, Twitter, Facebook, kita juga YouTube upcoming. YouTube upcoming. Lagi nyoba bikin shorts animasi gitu. Dan kalau mau merchandise-nya kita available, bukunya masih ada volume 1, 2, 3 di Alex Media, itu ada di Gramedia Online atau di toko buku kesayangan kamu kalau masih ada ya. Gitu ya guys ya, jangan lupa langsung kalau memang lu fans berat atau lu pengen tahu lebih banyak langsung aja silakan di komen. Terus jangan lupa di Oke, udah ya. Langsung nyobain sponsor dirinya ya guys ya.
Oke, gitu aja ya. Mau nanya nggak Rizky? Enggak. Enggak, oke. Kita bikin konten lagi kan nanti Star Wars. Oke, boleh. Oke, Ah. tapi kalau Star Wars mesti ada dia sama Saka. Oh betul. Yo, betul, itu kan ngaco betul. juga tuh Iya, orangnya iya, ya. iya. Bawa sama semua di sini. Sudah tunggu ya, plus ya. Yoi, oke. Oke, gitu aja guys ya buat episode kali ini. Jangan lupa langsung ya tadi itu ya. Nah, oke, thank you. Bye bye, peace out. Dah.